Program bersih-bersih BUMN yang digaungkan Menteri Erick Thohir ternyata masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, baru saja menyerahkan hasil pemeriksaan yang sangat mencengangkan, menyoroti ribuan masalah dalam tata kelola perusahaan pelat merah. Anggota 7 BPK, Slamet Edi Purnomo, menyerahkan 26 laporan hasil pemeriksaan, LHP, yang mencakup periode 2024 hingga semester pertama 2025. Dari laporan ini, BPK mengeluarkan 1.000 rekomendasi untuk perbaikan tata kelola di berbagai sektor BUMN, mulai dari energi, pupuk, keuangan, hingga migas. Angka 1.000 rekomendasi ini menggarisbawahi satu hal, tata kelola perusahaan negara kita masih banyak masalah. Mari kita bedah apa saja kelemahan yang ditemukan BPK. BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan menilai kewajaran perhitungan subsidi dan kompensasi, menguji efektivitas sistem pengendalian internal, SPI, hingga mengevaluasi manajemen risiko BUMN. Secara ringkas, temuan yang dihasilkan sangat signifikan. Total temuan, terdapat 212 temuan dalam 26 LHP. Temuan signifikan, sebanyak 80 temuan dikategorikan sebagai signifikan. Rekomendasi perbaikan, total 1.000 rekomendasi dikeluarkan BPK untuk memperbaiki pengelolaan BUMN. Target pemeriksaan mencakup seluruh tingkatan, mulai dari kebijakan kementerian, BUMN holding, anak perusahaan, hingga kepatuhan terhadap undang-undang. BPK mengelompokkan kelemahan tata kelola BUMN ke dalam 3 aspek utama. 1. Aspek kebijakan tidak memadai. Sejumlah keputusan strategis penting belum didukung oleh tata kelola yang memadai, termasuk pengelolaan tarif listrik, pengelolaan subsidi pupuk, penetapan harga bahan bakar minyak, BBM. 2. Aspek tata kelola, governance, bermasalah. Kelemahan ditemukan dalam pengelolaan aktivitas yang sangat krusial, seperti pengelolaan reasuransi, aktivitas impor, pelaksanaan proyek-proyek strategis yang merupakan prioritas Presiden. 3. Aspek strategi bisnis rawan kerugian. Sejumlah BUMN masih menghadapi inefisiensi yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara. Mengingat BUMN adalah motor penggerak perekonomian nasional dengan nilai aset ribuan triliun rupiah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN menjadi sangat krusial. BPK secara tegas menekankan urgensi perbaikan melalui komisaris wajib lebih tegas, Dewan Komisaris diminta meningkatkan pengawasan kepada direksi. Efisiensi. Direksi diminta fokus pada efisiensi biaya produksi dan distribusi. Pengendalian internal, optimalisasi sistem pengendalian intern, SPI, untuk mencegah kebocoran dan penyimpangan. BPK juga mengingatkan bahwa semua rekomendasi hasil pemeriksaan harus segera ditindaklanjuti oleh BUMN terkait, paling lambat 60 hari setelah laporan diterima. Angka 1.000 rekomendasi ini menjadi tamparan keras dan tantangan besar bagi Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Meskipun upaya bersih-bersih dan restrukturisasi terus dilakukan, akar masalah tata kelola yang berkaitan dengan kebijakan subsidi, harga strategis, dan proyek besar ternyata masih mengakar kuat. Menurut kalian, apa yang harus menjadi prioritas utama Erick Thohir dalam menindaklanjuti 1.000 rekomendasi BPK ini agar BUMN benar-benar bersih dan efisien? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar.